Bab 831. Melenyapkan 10 generasimu. Saat warrior yang masuk ke dalam geraha ini dan bersiap untuk bersembunyi. Di saat itu juga, sebuah sosok bayangan mendadak terbang masuk. Sosok bayangan ini sangat aneh, seolah-olah berkedip, berjarak tertentu akan menghilang dari tempat semula. Dia dan bayangan ini berjarak ratusan meter, tapi hanya beberapa belas detik sudah muncul di depan hadapannya. Yang lebih tepat, bayangan ini ingin menerobos gerbang besar yang akan tertutup, sedangkan karena kemunculannya, bayangan ini pun berhenti. Tidak sampai belasan detik, bayangan tersebut mendadak mengulur tangan menangkap warrior yang, sebuah kekuatan aneh pun memancar keluar, dimensi di depan warrior yang langsung remuk. Warrior yang pun kaget, karena di saat itu juga, dia mendadak merasa roh dan cairan dirinya seperti akan keluar dari badannya. Aneh sekali. Warrior yang tidak berani gegabah, langsung menenangkan hati dan pikiran, menjaga batin. Di waktu bersamaan, tangan kanan mengepal erat, meninju ke arah depannya dengan kuat. Baf! Suara benturan yang kuat, seketika warrior yang baru merasa kondisi menjadi normal. Warrior yang mengangkat kepala melihat sosok bayangan yang ada di depannya. Orang yang di depannya sangat aneh, karena mirip seperti bayangan, seluruh badan berwarna hitam, lalu sangat tipis. Bayangan hitam mendesis, berencana melawan, dan di saat ini mendadak pintu terbuka. Dua orang paruh baya muncul di depan warrior yang dan bayangan ini. Berani sekali. Siapa kalian? Perkataan orang paruh baya masih belum selesai berbicara, mendadak muncul cahaya merah, orang yang berbicara pun terdiam. Di bawah tatapan tajam warrior yang, orang paruh baya itu dipotong ribuan keping, darah pun memuncrat keluar. Partai Qingdao. Kamu orang Partai Qingdao, kamu. Sisa satu orang paruh baya juga masih belum selesai bicara. Nasibnya sudah sama seperti rekannya, badan dipotong ribuan keping, sangat sadis. Partai Qingdao. Warrior yang menyipitkan sepasang mata, dia pernah mendengarkan pihak kuat ini dari Melanie Fan. Di daerah Qingzhou, ada 5 pihak kelas emas putih. Mereka adalah Istana Suci Awan, Sekte Iblis Tiada Batas, Perguruan Lautan Awan, Perkumpulan Pedang Kuno dan Partai Qingdao. 5 pihak kuat ini mengendalikan semua sekte dan keluarga besar di Qingzhou. Di Qingzhou, 5 pihak kuat ini hanya menghentakkan kaki, Qingzhou sudah akan bergetar. Berdasarkan perkataan Melanie Fan, dalam 5 pihak kuat ini, Istana Suci Awan dan Sekte Iblis Tiada Batas paling kuat. Perguruan Lautan Awan paling suci dan misterius, karena seluruh murid pihak kuat boleh berlatih di dalam Perguruan Lautan Awan, bisa dikatakan 4 pihak kuat lainnya memiliki hubungan yang mendalam dengan Perguruan Lautan Awan. Sedangkan Perguruan Lautan Awan tidak ikut campur dalam perselisihan 5 pihak kuat. Jadi, kedudukan Perguruan Lautan Awan paling suci. Perkumpulan Pedang Kuno paling tidak boleh diprovokasi. Meskipun orang Perkumpulan Pedang Kuno paling sedikit, tapi setiap orang sangat hebat. Di dalam Perkumpulan Pedang Kuno juga ada sebuah pedang kuno yang paling ditakuti Tanah Suci Awan dan Sekte Iblis Tiada Batas. Mengenai Partai Qingdao, merupakan pihak menakutkan dari 5 pihak kuat. Jika Perkumpulan Pedang Kuno paling tidak boleh diprovokasi, maka Partai Qingdao sama sekali tidak boleh disinggung. Karena Partai Qingdao sadis, asalkan tidak senang, akan membunuh semua orang. Bisa dikatakan lebih sadis dari Sekte Iblis Tiada Batas. Warrior yang sekarang masih ingat kata-kata yang disampaikan Melanie Fan waktu itu, warrior yang, jika kedepannya kamu berjumpa dengan Partai Qingdao, ingat jangan menyinggung mereka, bisa kabur langsung kabur sejauh mungkin. Warrior yang melihat sekilas bayangan hitam,
tidak lanjut menyerang. Dia bukan takut masalah, hanya saja tidak ingin membuat masalah. Bisa ditebak mereka datang demi arak kera, dari gaya mereka pasti sudah mendapatkan arak kera dan disembunyikan di dalam tubuh. Dengan kekuatan mereka, selain dia membunuh mereka, barulah bisa mendapatkan arak kera. Tetapi dengan kekuatan dia sekarang, harus mengorbankan pengorbanan besar baru bisa membunuh mereka. Bayangan hitam berjalan ke pintu, saat di pintu pun berhenti. Selanjutnya sebuah botol giok putih muncul di depan bayangan hitam. Kamu juga datang demi arak kera ini. Suara wanita, nada suara sedikit meremehkan. Warrior yang mengangguk kepala. Aku letak di sini, kamu berani ambil? Tanya wanita bayangan hitam. Nada bicara selain meremehkan, juga ada sedikit maksud menertawai. Warrior yang tercengang. Ternyata pria memang makhluk tidak berguna, semuanya harus. Wanita bayangan hitam ini berencana berkata, warrior yang mendadak menghilang, di waktu bersamaan botol giok hitam di depannya juga hilang. Kali ini, giliran wanita bayangan hitam yang tercengang. Beberapa saat kemudian, wanita bayangan hitam mendadak berkata, menarik, tak menyangka ada orang yang berani merebut barang partai Qingdao, cukup menarik. Tidak merebut barulah bodoh. Warrior yang merebut botol arak kera langsung kabur secepat mungkin, hati warrior yang sekarang sangat bahagia. Awalnya dia berencana menyerah, karena meskipun wanita ini adalah alam bangsawan tingkat atas, tapi kekuatan badannya sangat aneh, lebih kuat dari Starling. Tapi tak menyangka malah mengeluarkan arak kera dan berhasil merebutnya. Warrior yang tidak menyangka hal sebaik ini bisa terjadi pada dirinya. Saat warrior yang dan wanita bayangan hitam ini muncul di depan pintu, siluman monster yang tak terhitung menyerbu, di antaranya sebagian besar adalah alam bangsawan. Tetapi, warrior yang tidak bertarung mati-matian dengan siluman monster, melainkan mempercepat kecepatan, melewati siluman monster. Meskipun dia tidak menggerakkan energi hitam, tapi kekuatan raganya tidak lebih lemah dari Master Alam Kaisar. Oleh karena itu, meskipun kecepatan dari kekuatan raga ini sudah bisa membuat warrior yang melewati siluman monster alam bangsawan ini, tetapi, dia masih tidak bisa menyingkirkan wanita itu. Wanita itu bagaikan ular, terus mengejarnya. Roar. Saat ini, dari langit mendadak terdengar suara raungan. Selanjutnya, muncul cahaya putih. Raja Kera Suci. Kelopak mata warrior yang pun berdenyut, langsung memutar badan, kaki tangan menghentak kuat ke tanah, secepat mungkin melompat ke arah kanan. Di waktu bersamaan, dia mengeluarkan sebotol arak kera, lalu membuka tutupnya, terus meminumnya. Arak kera ini asalkan masuk ke perutnya barulah akan menjadi miliknya. Jika tidak nanti mungkin akan menjadi milik orang lain. Jadi, warrior yang pun langsung meminumnya. Baru minum, tenggorokan dan perut warrior yang pun mulai terasa panas. Energi panas ini muncul di dalam tubuhnya. Selanjutnya energi panas ini mulai membakar organ dalam. Tetapi, energi panas ini masih tidak sekuat bara api hantu, jadi masih hal kecil baginya. Baru minum beberapa teguk, warrior yang menyadari di badannya muncul banyak energi ungu, membuat warrior yang bahagia, dan terus meminumnya. Aku akan melenyapkan 10 generasimu. Di belakang warrior yang, terdengar suara teriakan amukan wanita bayangan hitam itu. Klan manusia, aku pasti akan menghajarmu sampai babak belur. Ah! Saat melihat warrior yang membuka botol dan meminum, mata Raja Kera Suci pun memerah dan mengamuk. Arak kera ini dia menghabiskan berapa banyak harta langit dan harta bumi dan puluhan tahun baru ada arak seperti ini. Di hari biasa dia juga tidak rela minum banyak,
sekarang warrior yang malah menganggap seperti air putih meminumnya, dia tidak terima. Raja Kera Suci pun terus meraung, suara bagaikan ledakan guntur, pegunungan yang ada di sekitar pun goyang. Roar! Di pegunungan besar ini mendadak muncul suara raungan, gunung mulai ambruk, siluman monster pun menyerbu ke arah warrior yang. Warrior yang pun terkejut, karena dia menyadari ada 4 atau 5 aura yang super kuat dari berbagai arah mengarah ke arah dia. 4 atau 5 aura ini setidaknya adalah alam kaisar. Tentu saja ini masih bukan hal yang paling gawat. Hal yang paling gawat adalah dirinya mulai merasa pusing, badan mulai terasa seperti terbakar. Ini sudah mau mabuk. Warrior yang tidak berani minum lagi, langsung menyimpan botol giok, lalu menggerakkan energi hitam untuk meningkatkan alam. Tidak ada yang menghalangi, dia seketika meningkat hingga alam bangsawan tingkat menengah. Energi ungu di badannya pun semakin banyak, ada tanda-tanda mencapai alam bangsawan tingkat atas, tapi sekarang masalah semakin parah. Karena dirinya tidak hanya pusing, penglihatan mulai buram, badan mulai muncul api nafsu. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Menyadari kondisi tubuh, ekspresi warrior yang pun berubah. Roar! Saat ini, di sisinya mendadak muncul 2 makhluk raksasa. 2 makhluk raksasa ini bagaikan 2 gunung kecil menindih dari 2 arah. Badan muncul kondisi aneh, warrior yang mana berani melawan musuh, langsung teriak, mencapai ujung dunia. Setelah berteriak, dia berubah menjadi bayangan, terbang ke arah satunya. Wanita bayangan hitam langsung mengejar, Raja Kera Suci berencana mengejar, mendadak ekspresi dia pun berubah dan berteriak, "Hei, manusia, cepat kembali. Jangan terbang ke arah itu, tidak boleh pergi ke arah sana." Saat ini, muncul keringat dingin di kening Raja Kera Suci. Tatapan mata pun sangat ketakutan, siluman monster di belakangnya juga seperti itu. Warrior yang mana mungkin mematuhi kata-kata Raja Kera Suci. Dia malah tidak berhenti, melainkan semakin cepat. Dia sekarang hanya mengetahui dirinya harus secepatnya menyingkir dari wanita bayangan hitam dan Raja Kera Suci ini. Jika tidak, dirinya pasti akan mati. Hei manusia, itu adalah tempat terlarang klan siluman pegunungan pemutus langit. Jika kamu masuk, meskipun kamu adalah orang dari 5 pihak kuat, klan siluman pegunungan pemutus langit pasti akan bertarung mati-matian denganmu. Teriak Raja Kera Suci. Mendengar perkataan Raja Kera Suci, wanita bayangan hitam batu berhenti. Meskipun di pegunungan pemutus langit tidak ada Raja Siluman, tapi ada Komandan Siluman, juga tidak hanya satu. Meskipun Partai Qingdao tidak takut, tetapi dirinya juga tidak berani masuk. Karena jangankan dia, seluruh Partai Qingdao juga tidak berani menantang peperangan besar antar klan manusia dan klan siluman. Klan manusia dan klan siluman sementara tidak akan ada perang besar, tapi jika karena dirinya malah membuat kondisi menjadi tegang, maka dirinya pasti akan dikorbankan. Dia mengangkat kepala melihat warrior yang, di saat ini warrior yang tidak berhenti, melainkan semakin cepat. Raja Kera Suci dan siluman monster pun berhenti, melihat kecepatan warrior yang semakin cepat. Raja Kera Suci pun sangat putus asa, "Klan manusia, kamu cepat berhenti, aku tidak membunuhmu. Arak kera aku berikan padamu. Kamu cepat berhenti, aku mohon padamu." Di saat ini, Raja Kera Suci pun ingin menangis. Sedangkan warrior yang sudah menghilang dari penglihatannya. Bersambung.